Menarik kan? KYT kita masukkan. Sepertinya sih harga bekasnya itu lebih mahal dari harga barunya, teman-teman. Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Kali ini kita bakal nyobain Vespa Primavera. Wah, kangen juga naik Vespa. Kalian tau gak sih, vlog pertama gua dulu tuh pakainya Vespa loh. Hehehe. Kali ini kita bakal nyobain ini nih, Vespa Primavera 75th Anniversary Edition. Cuman dia banyak kesamaan juga dengan yang non Anniversary Edition. Jadi kalian bisa nonton video ini sebagai pertimbangan sebelum membeli Vespa Primavera. Pertama yang mau gue bahas adalah mesinnya. Kenapa? Karena gue suka banget sama mesinnya ini. Jadi singkat cerita, gue dulu pernah punya Vespa LX dan itu geter. Nah ini iGet sudah jauh berbeda, udah enak banget, halus banget, dinyalainnya halus, tarikannya juga enteng. Narik kan? Narik banget loh motor ini. Ditambah posisi berkendaranya motor ini tuh enak. Ya tipikal skuter, tipikal Vespa, kakinya yang tegak gitu kan, jadi nyantai. Posisi berkendara itu udah nyantai, enak kalau dipakai buat harian teman-teman. Kalau untuk kenyamanan, menurut gua Vespa Primavera tuh agak sedikit keras. Dia bukan motor yang paling empuk gitu ya. Jadi kalau ngeliatin jalannya agak jelek ya ke rumah yang keras lah, geruduk-geruduk gitu. Tapi gua rasa kayaknya kalau boncengan sih aman ya. Mungkin ditambah gara-gara berat badan gue mungkin yang tidak seberapa. Terus juga yang ini kan layarnya sudah full LCD. Cuma nanti akan gue bahas setelah ini, setelah riding. Kalau misalkan ditanya tentang pengereman gimana? Pengeremannya enak motor ini, cukup pakem. Nah feelnya ya oke lah, ada lah. Kan ingetin jalan jelek seperti itu ya, agak sedikit ada kerasnya, ditambah karena emang ya ban Vespa itu kan lebih kecil ya dibandingkan dengan motor konvensional lainnya. Kalau untuk handling ketika belok gitu gimana? Kita coba dibelokkan seperti ini. Set. Enak. Kelebihannya gara-gara suspensinya agak sedikit firm, jadi kalau belok menurut gue handlingnya enak teman-teman. Gue pribadi sebenarnya lebih suka Primavera dibandingkan GTS gitu. Kenapa? Karena GTS itu kalau buat gue bodinya terlalu lebar, terlalu besar. Nah jadi kalau buat ngeliatin jalan-jalannya agak sempit gitu tuh agak menakutkan. Apalagi kalau lagi macet, nyelap-nyelip gitu kan. Primavera ini bodinya tuh lebih ramping dibandingkan GTS. Jadi dia itu kalau buat nyelap-nyelip itu rasanya tuh lebih lincah gitu. Di dalam garasi pun mindahin motor gue lebih pede mindahin motor ini. Dan juga karena dia decknya itu tidak selebar GTS, jadi kita lebih mudah menapak ketika berhenti. Nyetir Vespa emang nyenengin sih teman-teman. Gue nggak tahu kenapa, tapi emang ada feel tersendiri gitu loh kalau naik Vespa tuh. Kayak lucu, gemes gimana gitu. Ya gue emang suka sih Vespa ini. Vespa tuh nyandu teman-teman, percaya deh. Mau Vespa yang tua, mau Vespa yang matic ya kan, semuanya tuh nyandu. Jakarta ternyata panas juga ya. Bentar ya,
Gue cuci muka dulu, biar gue nggak dikatain netizen muka gue kumel. Bentar ya. Nah, ini dia sabun cuci muka gue, Garnier Men Power White Super Duo Foam. Selain ngebersihin muka dan bikin seger, dia ini menghilangkan noda hitam. Jadi cocok lah buat anak motoran kayak kita. Nah, cuci muka dulu ah. Seger, udah bersih. Tapi biar makin kinclong kayak motor habis di coating, gue biasanya lanjut pakai ini nih, Power White Tissue Mask. Ini yang bikin wajah cool dan kinclong. Jangan cuma motornya aja yang kinclong, kitanya juga. Saya, gue mindahin file yang tadi dulu sambil maskeran. Seger. Cuci muka udah, maskeran udah, mindahin file udah. Sebelum lanjutin review Vespanya, gue pakai serum dulu. Nah, gampang banget kan pakainya. Kalian cobain deh Turbo Bright Spot Proof Serum 1 ini, teman-teman. Selain melembabkan, dia juga ada SPF-nya. Semacam sunblock gitu. Cocok banget buat kita yang doyan motoran. Ngerawat muka tuh sama kayak ngerawat motor. Jangan setengah-setengah. Lihat nih hasilnya. Dari gua yang motoran kucel, sekarang kinclong kan? Nah sekarang lanjut review Vespanya lagi yuk. Kalau ditanya bedanya antara Vespa Primavera yang biasa dengan yang 75th Anniversary Edition, sebenarnya tidak begitu banyak, tapi cukup signifikan. Nah, yang paling signifikan itu adalah speedometernya, teman-teman. Yang ini dia itu sudah full digital, jadi bisa connect ke HP. Ini diambil dari Vespa GTS yang level di atasnya ini, teman-teman. Tentunya warna berbeda, terus ada stikernya juga. Kemudian berbeda lainnya hanya di aksesoris, kayak di sini dia tuh sudah dapat rak belakang, ya kan, dan dapat tas yang modelnya kayak cover ban serep gitu. Tapi lucu sebenarnya, bahannya lumayan bagus dan sepertinya sih waterproof. Nah kalau secara desain, Vespa Primavera itu adalah Vespa yang berlampu bulat, teman-teman. Sebenarnya di Indonesia ada satu lagi yang lampu bulat, yaitu Vespa LX, tapi itu 125 cc dan bentuk pantatnya agak beda. Nah Primavera ini 150 cc, teman-teman. Dia udah full LED di depan, dan kalau secara build quality motor ini tuh bagus. Dia tuh full dengan metal, jadi kayak tameng depan sini dia tuh metal, terus bodi kiri dan kanan atau biasa disebut juga dengan tepong itu metal juga, teman-teman. Walaupun kekurangannya adalah kalau misalkan jatuh penyok itu mesti dibenerin kayak mobil. Beda dengan motor lain, biasanya kalau jatuh penyok bisa ganti body parts plastiknya, kalau ini sayangnya nggak bisa. Memang masih ada beberapa parts-parts plastik tentunya, kayak di sini, terus sini, ya kan. Tentunya itu plastik lah. Tapi gue suka kebanyakan body parts di motor ini tuh masih dari metal. Kalau ngomongin soal lampu utama sudah LED, lampu daytime running light-nya sudah LED, lampu sen walaupun masih bohlam biasa, teman-teman. Kalau kalian bermimpi pengen punya motor yang single-sided swing arm, nah Vespa ini salah satu jawabannya, teman-teman. Bahkan
Bukan cuma di belakang, depannya aja bisa kalian lihat single sided. UI nggak? Tuh, peleknya langsung kelihatan kan? Dan udah kayak mobil aja. Kalau mau ganti pelek depannya ini cuma tinggal ngelepas 5 baut di sini, bisa langsung diganti teman-teman peleknya. Jadi memang Vespa ini kalau buat dimodifikasi itu seru, karena partsnya tuh banyak. Kalau ngomongin soal pengereman, nah Vespa Primavera tuh di depan sudah disc brake, sudah ada ABS-nya juga. Sayangnya di belakang dia itu masih tromol. Walaupun sebenarnya juga ya masih pakem juga sih. Tapi setahu gua sekarang sudah ada yang jual kit untuk ngekonversi dari tromol menjadi cakram untuk bagian belakangnya. Nah, gue yakin yang nonton ini pasti ada yang lebih tahu dari gua tentang Vespa. Coba deh kasih tahu di bawah teman-teman, apakah kit konversinya itu mahal, harganya berapa, belinya di mana? Coba tolong kasih tahu di kolom komen di bawah biar kalau ada yang mau ganti bisa langsung kontak. Ngomongin soal dashboardnya, nah dashboard motor ini menurut gue bagus teman-teman. Dia banyak tombol-tombolnya bisa dimainin. Kayak di sebelah kiri dia ada tombol lampu, terus ada tombol sen juga dan klakson. Di sebelah kanan dia sekarang sudah ada engine cut off, terus ada starter dan ada tombol mode teman-teman, atau mode di sini. Nah dulu kalau di Vespa yang Primavera yang non 75 edition ini, mode ini cuma bisa untuk ganti trip A, trip B dan sebagainya. Tapi karena ini sudah menggunakan LCD TFT, tombol ini jadi makin berguna. Nah nih, gua kasih lihat nih gimana kerennya si dashboard LCD Primavera 75th Anniversary Edition. Nyalain dulu motornya. Dashboardnya menurut gue tuh informatif banget. Ada jam, ada temperatur, ada bensin, ya kan? Nah cuman karena ini sudah digital, yang paling menarik adalah kita bisa setting banyak teman-teman pakai tombol mode itu. Kita benar-benar bisa setting bahasa. Jadi kita coba ya, kita pakai bahasa Central Thailand. Nah jadi bahasa Thailand teman-teman. Kapun kap, terus ada configuration juga, jam, unit dan sebagainya, pairing. Nah kenapa ada pairing? Karena ini nyambung ke HP teman-teman. Dan di HP itu sudah ada aplikasinya dan menurut gua itu lebih lengkap lagi informasinya. Aplikasi di HP-nya itu kalau di Android kalau nggak salah namanya VMP, kalau di iOS itu Vespa. Nah ini gue buka aplikasinya. Dia itu connect ke Vespanya melalui Bluetooth teman-teman. Nah itu langsung kelihatan tuh Vespa Primavera 150 Sport. Odometernya berapa udah kelihatan di situ ya kan, sebelah kiri. Terus ada distance app-nya juga. Average fuel consumption-nya juga kelihatan di sini teman-teman bahkan. Kalau motornya kita nyalain, fiturnya jadi lebih banyak lagi. Ini kalau tombol birunya kita pencet, kita live tracking. Nah, di situ muncul speed, baterai voltage dan sebagainya, dan ini live. Jadi kalau misalkan Vespanya gue gerakin, di sini dia juga bakal berubah teman-teman. Jadi emang aplikasinya itu cukup canggih. Tuh, gue geser, RPM-nya langsung ketahuan, 2200. Di tangan gue sudah ada dua helm. Dua-duanya helm half face. Yang satu punya Ngabers karena ini Aerox. Yang satu lagi helm Bogo yang emang biasanya sering dipakai sama anak Vespa. Nah, kita mau tes teman-teman. Seberapa luas nih bagasi Vespa Primavera? Tombolnya di sini buat buka. Sebenarnya kalau secara ukuran dia lumayan luas teman-teman, lumayan dalam. Nah, kita coba dulu yang ini. Helm Bogo ini muat apa tidak? Dan tentu saja muat teman-teman. Masih ada ruang space, ya bisa lah buat nyempil-nyempilin jas hujan. Nah sekarang kita coba helm half face yang model seperti ini. KYT kita masukkan. Sepertinya sih tidak muat. Ya, dipaksa juga agak susah teman-teman. Mungkin kalau kita balik, apakah akan muat?
Ya, sama, tidak muat juga. Buat buka bagasi depan, tombol kuncinya dipencet. Set. Nah, penyimpanannya sayangnya cuma ada di sebelah kiri doang. Dan di sini tapi ada colokan USB, jadi bisa ngecas HP. Dan di sini ada tuas emergency buat buka bagasi ini kalau akinya habis. Jadi kalau ini nggak berfungsi, nah kita tarik ini, dia bisa ngebuka teman-teman. Jadi penyimpanannya memang ada di sebelah kiri aja. Di sebelah kanan itu buat fuse sama yang lainnya. Seberapa besar kalau lubang ini? Well, HP tentunya masuk kalau buat ngecas. Coba kalau misalkan botol air mineral seperti ini, yang standar, ya sayangnya nggak muat teman-teman. Jadi di sini paling bisa buat naruh sarung tangan, HP, dompet. Nah, aman jadinya. Jadi kesimpulannya gimana? Vespa Primavera yang model seperti ini. Well, kalau dari gua, kelebihannya dia banyak. Build quality-nya bagus, desainnya everlasting, kemudian mesinnya halus juga, tarikannya ada. Kalau dari kekurangannya gimana? Nah, ada beberapa kekurangan juga di motor ini. Kayak tadi bisa kalian lihat, mungkin kalau helmnya ukurannya besar, nggak masuk ke bagasi. Kompartemen di depan juga ternyata cukup terbatas. Dan salah satu yang menurut gua cukup disayangkan adalah dia tidak ada footstep untuk menumpang belakang, walaupun sebenarnya bisa ditambahin dengan aksesoris. Tapi di luar itu orang beli Vespa sebenarnya nggak melulu soal fungsinya, karena orang beli Vespa tuh dia kepengen dengan brand Vespa, dia suka bentuknya. Ditambah kalau yang limited edition kayak gini, yang kayak anniversary edition seperti ini, harga bekasnya itu lebih mahal dari harga barunya teman-teman. Jadi itu juga ya salah satu keunikan dari Vespa. Kalau kalian gimana? Apakah kalian pecinta Vespa, suka Vespa klasik atau suka Vespa tua? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Atau kalau saran kalian juga punya review sendiri tentang Vespa Primavera ini, tulis aja di kolom komen di bawah biar orang-orang juga pada bisa baca, teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. See you next video, guys. Bye-bye.